Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024 adalah Hari Kamis Putih, mengenang perjamuan Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 12 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 14. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, "Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya, pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 23 sampai 26. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga, Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua."
Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Misteri Kamis Putih. Pada hari Kamis Putih, kita memperingati 4 hal utama. Pertama adalah suatu pengenangan perjamuan Yesus yang menetapkan perayaan Ekaristi sebagaimana yang dikisahkan oleh penginjil Matius, Markus, dan Lukas, tetapi tidak menjadi bacaan liturgi pada hari ini. Tetapi itu dikisahkan secara lengkap oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus pada bacaan yang kedua. "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kedua, pada hari Kamis Putih ini, kita merayakan semangat cinta kasih dalam pelayanan, sebagaimana yang dikisahkan oleh penginjil Yohanes. "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Demikianlah perayaan hari Kamis Putih ini adalah suatu perayaan liturgi gereja yang memberikan penekanan khusus pada perayaan Ekaristi sebagai suatu perayaan keselamatan di mana Yesus memberikan dirinya kepada kita, memberikan tubuh dan darahnya untuk kita dengan pengorbanannya sampai wafat di kayu salib sebagai ungkapan cintanya yang sempurna bagi kita. Dengan demikian, kita juga diundang untuk mengenangkan Dia, tak hanya lewat liturgi Kamis Putih, tetapi juga, dan ini yang utama, lewat hidup kita yang rela memberi diri bagi Allah, lewat gereja dan sesama kita, dan kerelaan untuk berkorban bagi kepentingan bersama, teristimewa bagi orang-orang yang membutuhkan, dan bagi mereka yang perlu diselamatkan dari cengkraman kesulitan, tantangan, tekanan, dan kesesakan. Ketiga, perayaan Hari Kamis Putih adalah perayaan kerendahan hati dalam pelayanan lewat pembasuhan kaki yang ditunjukkan Yesus Sang Guru kepada para murid-Nya. Maka, merayakan Hari Kamis Putih berarti kita perlu merayakan hidup kita yang penuh kerendahan hati, tidak mengagungkan gengsi dan status, harga diri dan pamor, ketinggian hati dan keangkuhan, mempertahankan hormat dan kuasa, melainkan seperti Yesus mengambil rupa seorang hamba yang melayani sesamanya dengan semangat pelayanan yang penuh kasih.
kita diajak untuk menempatkan sesama kita tidak lebih rendah atau lebih tinggi dari kita, tetapi sebagai sahabat, sesama saudara yang saling menolong, membantu, melayani dengan sepenuh hati tanpa pertimbangan untung dan rugi, susah atau senang. Segala-galanya akan amat bernilai bagi diri kita dan sesama kita jika semangat pelayanan dalam kerendahan hati itu bersemi di antara kita semua. Keempat, perayaan Kamis Putih menegakkan dimensi penting dari sakramen imamat. Pada perjamuan malam, Yesus berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Inilah yang dilaksanakan oleh mereka yang menerima sakramen imamat. Mereka menjalankan perintah Kristus untuk merayakan Ekaristi, misteri keselamatan dalam tubuh dan darah Kristus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.